Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Pejuang Karyawan. Nah, video kali ini saya cuma mau sharing kejadian konyol ya, teman saya sendiri, teman yang sering nongkrong di App Store saya. Yaitu kejadiannya ketipu sama orang yang mau masukin ke PT. Ketipunya itu duit, dan lumayan duitnya 7 juta. Edan gila ya. Kok iso bisa ketipu 7 juta cuman diiming-imingi masuk PT. Nah, ceritanya jadi begini, sepintas saja, nanti ada rekamannya lah ya. Jadi sepintas dia itu punya adik itu udah masuk PT, cuman ya itu admin juga, sekarang udah kerja. Nah, si adiknya itu yang udah masuk PT merekomendasikan si calo itu ya, calo admin itu buat masukin lagi ke PT. Nah, kebetulan teman saya tergiur ya kan, namanya orang masuk PT kan diiming-imingi pasti masuk, oke-oke aja. Cuman ya itu ketipu 7 juta akhirnya ya. Cuman tadi sore ngobrol akhirnya panjang lebar, ujung-ujungnya ya itu hilap ya kan, kayak orang kesirap bahasa Jawa ini ya. Cuman ya namanya orang apes ya, mau gimana lagi, duit udah dikasih ya kan, orangnya udah ngilang, WA diblokir, di Facebook juga udah diblokir ya. Adanya ya wis tahu sendiri, namanya orang cuman merekomendasikan ternyata ketipu, ya wis mau gimana lagi. Ya itu, pertanyaan saya itu cuma satu, kok bisa percaya gitu sama orang baru? Padahal ya namanya orang lah ya, zaman sekarang kalau udah ketemu duit gede ya kan, ya wis gondol kabur aja kan gitu, bagi 7 juta. Nah, teman saya itu kebetulan juga mau merit, bentar lagi merit. Jadi ceritanya dia tuh gimana caranya biar cepat lah masuk kerja ya kan, walaupun bayar juga nggak apa-apa, cuman apes, ketipu, nggak jadi merit ini kemungkinan kalau dia nggak balik duitnya. Nah, dia lagi ngurus ke polisi sekitar lah, polsek lah. Cuman ya teman-teman tahu sendiri lah, polisi kalau nggak ada uang rokoknya nggak jalan kan gitu ya, harus ada pelicin lah. Kadang udah dikasih pelicin juga nggak jalan ya, mau ngetresnya gimana, dia foto KTP-nya aja nggak punya pelakunya, WA udah diblokir, cuman ada chatnya aja ya. Gimana polisi mau proses, udah males lah ya, walaupun dikasih duit gede juga paling cuma terima aja, prosesnya entah kapan kan gitu. Ya itulah kejadian tak terduga, apes lah teman saya itu. Ya buat teman-teman sendirilah, kalau semua mau masih nganggur, jangan sampai lah yang namanya diming-imingi admin. Kejadian sudah banyak di grup-grup loker itu, di Bekasi, di loker Cikarang ya, teman-teman tahu sendirilah, admin biaya berapa juta ya kan setelah tanda tangan kontrak, tapi habis itu ya banyak yang kena duit kabur, kontrak nggak ada ya, nangis ya wis. Makanya kalau bisa selektif lah, kalau bisa lagi, kalau bisa ya sesuaikan dengan kemampuan aja. Kalau emang niat kerja ya wis sebisanya lah, jangan pakai admin rawan, apalagi di kondisi kayak gini ya, orang butuh duit, pandemi ya, banyak pengangguran, PHK banyak. Di tempat saya juga banyak yang kena PHK, apalagi di tempat lain seperti itu. Jadi ya kata Bang Nabi benar, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Nah itu jadinya teman saya itu jadi ketipu gara-gara ada kesempatan, udah duit di cash ya wis, lumayan kan 7 juta buat jajan ya cukup lah kan gitu ya. Semoga aja lah teman saya itu ketemu lah orangnya lah yang dicari itu ya, soalnya ya kasihan juga, dia mau nikah ya, buat namanya orang tua pasti kan modal awalnya ditanya pekerjaannya apa kan gitu. Nah, dia sekarang kebetulan lagi nge-grab, yang nge-grab penghasilan apa sih ya, maka dari itu dia terus pokoknya mikirnya sama dia kan, pokoknya itulah dapat kerjaan mau bayar berapapun. Ternyata ya elah ketipu, ya wes apes ya gitu. Mungkin bagi teman-teman ada yang pernah lah ya
teman sendiri atau temannya teman ketipu juga, ya saya cuma wanti-wanti. Zaman sekarang itu susah, walaupun saya HRD ya saya malas-malas aja ngurus ya seperti itulah masalah admin. Kalau saya mah interview, kalau emang bisa punya skill ya seleksi masuk kerja, ngapain pakai admin. Soalnya kalau saya mikirnya apa, nggak punya skill, modalnya nyogok di kerjaan, ya kemungkinan minta maaf cuma nyusahin usernya, ya kan, itu kenyataan. Soalnya di sebelumnya HRD lama kayak gitu kasusnya, ya pernah di PHK kan gara-gara ketahuan kan gitu, masukin pakai admin wes, ya kan, udah masuk gak punya skill, ya kan, baru lulus sekolah, ya istilah kasarnya pelongo-pelongo lah ya, jadi tidak bisa mengikuti aturan lah, ya cuma diem-diem aja. Akhirnya ya tak stres, oh ternyata kayak gitu buat bisnis lah, buset. Terus maka dari itu teman-teman saya wanti-wanti ya, zaman sekarang memang zaman susah ya teman-teman. Kalau emang ada duit, saran saya mending kalau ada duit, kalau nggak ditabung, teman-teman nambah ilmu maksudnya saya itu buat kursus, ya kursus Excel lah. Kalau bagian administrasi itu penting, di kantor saya itu wajib Excel harus bisa, apalagi formula rumus kayak gitu. Jadi ya daripada buat admin gak jelas, mending buat kursus mah jelas toh, ya ngapain admin orang cari duit ya. Di interview juga ada saya di video sebelumnya ya, di interview teman-teman bisa lihat lah, ada ya mbak-mbak lah kena kasus juga, hampir ketipu. Dia dapat undangan interview di ruko-ruko kayak gitu, pasti ya teman-teman ada yang kenal lah. Kita diundang tapi malah apa ya namanya, dimintai duit buat pelicin. Jadi buat apa sih namanya itu, setoran awal, apa sih, deposit itulah. Nah itu nggak penting banget ya kan, kita nyari kerja malah bukannya maksudnya kita nyari kerja buat dapetin duit, malah ngasih duit ya, ngeluarin duit. Nah bodong ya, maksudnya kalau ngeluarin duit sih ya wajar-wajar aja lah, paling buat ngepost atau buat fotokopi, buat ngopi, buat rokok yang kecil-kecil. Tapi kalau udah jutaan malah gemblung ya kan, mending nggak usah gitu. Jadi langsung ke ini aja percakapan saya sepintas ya, buat nyambung yang tadi teman saya yang ketipu. Tonton di video setelah ini ya. Oke. Nah awalnya gimana itu? Maksudnya di Facebook, masnya dapat dari grup apa dari mana? Dari grup. Terus? Pertama adik saya udah masuk, nah saya percaya dari situ kan. Udah masuk bayar, tapi udah masuk. Percaya saya dari situ. Pas kedua kali saya pengen masuk. Malah dia tipu anjir. Terus berhasil WA gitu. Nah, itu ketemu langsung, ya maksudnya kayak dihipnotis gitu, nggak ada curiga atau gimana gitu? Jadi saya hipnotis dasar, saya ngeluh ATM. Maksudnya kayak yang duduk aja. Sadar nggak sadar gitu? Sadar, setengah sadar lah. Sadar nggak sadar. Nah itu adanya masnya gimana kok bisa masuk? Maksudnya emang bener gitu? Bener kerjanya, cuma adik saya aja yang kebetulan dia keluar udah bayar. Mulai betah-betahin dulu buat gajian. Betahnya kenapa emang katanya? Dia cewek terus berdiri terus kan di PT emang berdiri terus. Nah, iya. Udah saya dari awal saya bilang. Nah itu pinginnya gaji berapa emang? Berdua? Di Karawang gitu? Di sini. Bukan PTMA dari PT yang berikut ini. Ya bukan gimana emang di grup-grup ada masih buat kasusnya kayak gitu kan ya? Iya malah makanya terus saya sekarang mending umur saya itu sebenarnya udah ada di pinggir juga, alhamdulillah dari 100 200. Nah saya kan karena pengen nikah, pengen kerja gitu ya. Taunya jauh aja. Saya juga kalau curhat dari grup gitu, ya emang pas ketemu itu udah kayak nggak sadar tahu hilang aja gitu duitnya. Iya ini ya. Kayak kita disirap tuh apalah. Kalau bahasa Jawanya emang disirap. Iya disirap. Jadi belum nggak sadar. Bisa tuh emang katanya sadar katanya.
Tapi nurut-nurut aja gitu ya. Nurut aja pas gue duit, nah habis pulang, habis ngasih duit, saya nggak minta ada bukti masalahnya, tetap langsung saya langsung pulang ke rumah. Nah itu. Nah dulu saya juga pernah laptop, pas zaman kuliah, ya nggak sadar juga, bener-bener kayak disirap gitu. Nah, zaman sekarang orang gimana ya? Ya namanya zaman sekarang pengangguran juga banyak, cari kerja juga terus pokoknya ada duit gitu kan. Saya juga mau lapor polisi kan nggak ada bukti. Iya, emang udah cuma WA doang tuh. Nah. Kalau ada foto aja otomatis kan masih bisa dikejar sama polisi kan. Dia fotonya nggak ada, bingungnya kalau masalahnya. Iya. Buktinya foto terus sama cetak udah lumayan kuat kan. Jadi masalahnya polisi juga mau nyari, jadi kan kita tahu mukanya kayak gimana, ya, terus kacamata motornya gimana kan gitu. Iya, kalau ada fotonya pasti polisi juga pasti nyari lah. Kayak saya juga mau ngelapor juga ragu, soalnya nggak ada foto. Nah, itu tadi sedikit obrolan ya, mengulik dikit lah. Kenapa kok bisa lah, teman-teman bisa dengerin sendiri lah gimana. Namanya orang butuh ya seperti itulah ya. Semuanya namanya apes, mau gimana lagi. Ya udah, yang berlalu biar berlalu. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman ya, yang saya sebutkan tadi ketipu atau teman punya kasus yang sama ya, silahkan ya sharing di komentar bisa. Kenapa, terus alasannya kenapa kok bisa ketipu gitu kan. Kalau teman saya ini ya kayak kesirep lah pokoknya. Waduh, kalau udah ketemu itu hal tak terduga terjadi lah. Ya kita salaman aja kadangnya bisa kehipnotis kan gitu, kesalahannya kesirep. Jadi lah lu itu aja ambil KTM ya manut-manut aja. Namanya orang kesirep ya nggak sadar, setengah sadar, terus pokoknya butuh, terus dalam pikirannya wah pokoknya kerja ya wis ngeblank, akhirnya ya wis disuruh apa-apa manut. Ya udah 7 juta melayangkan gila. Kalau saya cuma punya tabungan 7 juta, yang mending buat saya buat kursus lagi kayak atau buat tambah modal usaha, malah jelas. Maksudnya usahanya kecil-kecilan kan nge-grab tuh, nge-grab ya mungkin sambil nyari kerjaan masukin lamaran-lamaran yang jualan kopi kayak atau apa kayak, yang jelas duitnya kan muter daripada ditabung. Ya ditabung aja memang doang, tapi ya terserah kalian ya kan, itu kan duit kalian. Cuman saran saya kalau benar duit ya wes kalau bisa jangan buat stok admin kayak gitu. Kalau memang kalian niat kerja ya toh, kalian niat kerja ya wes lakukan yang bisa aja, jangan bayar mahal lah ya. Mending buat kursus segitu aja titik. Pokok buat usaha sendiri, siapa tahu usahanya lancar kan, modal segitu belajar ya, dari mana relasi. Terus kursus ya ini saran dari saya buat teman-teman yang sumpah mau pengen kursus, ngambil kursusnya itu yang standar administrasi itu, ngambil yang Microsoft Office. Nah itu penting itu. Kalau sumpah Microsoft Office itu kalau saya interview pasti tak tes buat administrasi itu bisa Excel apa enggak, formula gimana, itulah basicnya kalau administrasi. Kalau semua admin itu apa namanya cuma buat nulis percuma sekarang, ngapain kan ya. Sekarang zamannya komputer, semua harus bisa, nyalain komputer harus bisa, terus ngetik juga harus bisa. Nah kalau semua lulusan sekolah basicnya apa ya, admin tuh perhotelan itu ya harus jago juga, Excel harus bisa kan gitu. Tahu-tahu kalau yang minta maaf masuk kerja itu hasil nyogok, nggak punya ilmunya, kasihan usernya ya. Kalau saya malah jadi bahan omelan nanti, kerjanya cuma diem aja, ngapain kan gitu. Nah, itu sepintas kayak gitu. Yang jelas ya kursus lah, Excel itu penting. Kalau saya interview tak tanya biasanya tuh kalau di rumah ngapain kalau nganggur ya kan, belajar apa enggak, itu bagi yang baru lulus sekolah ya kan, tapi kalau udah berpengalaman mah beda lagi, ya udah tahu lah. Kalian bisa cek sendiri di video interview yang udah ada yang gitu kan. Kalau yang baru lulus sekolah ini yang bahaya ini, masih mentah ya kan, gampang ditipu. Kalau nggak tahu relasi ya wes bablas gitu. Itulah buat teman-teman yang baru lulus sekolah,
lu khusus lah, khusus apa kayak yang orang ilmu. Kalau semua masuk ke dunia kontraktor, AutoCAD tuh penting ya kan. Kalau administrasi ya Excel, terus apalagi terserah kalian sesuai jurusan. Apalagi sekarang ada apa namanya prakerja. Nah kalau yang ikut kan yang berduit itu dapat duit, sekolahnya dibayarin kan gitu modelnya prakerja. Nah khususnya itu ya wis bahasa Inggris kayak apa bahasa Jawa apa bahasa tubuh terserah, yang penting khusus kan gitu. Ada modal lagi. Kalau cuma modal ijazah, aduh percuma, saingannya banyak, tambah skill biar oke nanti. Jadi ada pertimbangan dari HRD ya gitu. Kalau di tempat saya itu udah ada yang namanya, kalau saya yang interview itu udah ada psikotes, ngapain mending langsung tes, ngomong langsung. Nah kayak gitu jelas, bisa ngomong, bisa komunikasi, bisa dites ya, itu bagus, berarti ada potensi buat masuk ke perusahaan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja lah. Udah 5 menit. Jadi berapa menit ya? Terus pokoknya udah lama lah. Kalau semua teman-teman mau sharing apa tentang lowongan pekerjaan atau apa yang ganjel lah, tentang apa namanya, kalian pengen masuk perusahaan tuh apa yang dipengen, apa sih ya, bingung sendiri. Pokoknya ada pertanyaan apa wis ya bisa ditinggalkan di kolom komentar lah, nanti saya jawab tuh ya, biar yang lain juga melihat, bisa diskusi bareng kayak gitu ya. Oke, sekian aja lah ya, udah lama, nanti bikin video lagi. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau suka ya seperti biasa ya, kayak YouTuber lainnya. Saya bukan YouTuber, saya cuman apa ya, figuran dunia maya sama dunia gaib, bukan ya. Seperti itu, like, subscribe, sama komentarnya jangan lupa. Kalau suka ya, kalau nggak suka ya jangan dibully ya kan. Oke, itu aja, tambah-tambah panjang kan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.